Apa yang menyebabkan dia sampai berperang? Tadi kan sayang sekali tadi. Iya. Sakit aja dirawat sampai Iya, gitu. kita pikir- Kenapa tiba-tiba muncul? Ada faktor apa, Mbak Lin? Itu kayak bapak saya aja. Jadi kalau ada salah dikit atau misalnya salah dikit aja gitu kayak dibesar-besarin terus dia mukul gitu. Kenapa kok bisa sekasar itu sama? Mungkin ya saya rasa dia mungkin ngerasa tuh itu siapa, gue tahu lu gitu, maksudnya kamu tuh siapa gitu, aku kan tahu kamu tuh siapa gitu, jadi gitu merendahkan banget. Sebelum menikah Mbak Lina tahu nggak siapa dia? Mungkin mengorek informasi dia siapa, dari keluarga gimana gitu loh. Enggak sih, maksudnya kenal kayak gitu. Oke, iya. Jadi ini juga para pemirsa ini menjadi pelajaran kita juga. Setiap ada kisah itu memberikan pelajaran pada kita. Dalam pernikahan itu mesti harus dicari. Kalau agama kan sudah menjelaskan linasabiyah, nasabnya siapa, limaliyah bagaimana hartanya, wali jamaliyah bagaimana rupanya. Tetapi Nabi tidak memerintahkan yang tiga ini. Artinya nikah itu kadang-kadang dipengaruhi ada 4. Ada karena rupa, ada karena harta benda, ada karena keturunannya. Tapi karena faktor ada agamanya. Tapi Nabi meminta fadfar bidatidin, pilihlah karena faktor agamanya. Sebab kalau dengan faktor agamanya, nanti ketiganya ini Anda akan dapatkan dari ketenangan tadi itu. Nah, proses ini kan tidak dilalui tadi itu, sehingga kemudian akhirnya sudahlah karena ada proses ada tadi akhirnya kemudian mendapatkannya. Tapi apapun alasannya, seorang suami tidak dibolehkan melakukan tindak kekerasan. Kecualinya begini, memukul pun dengan memukul yang tidak membahayakan fisik. Jadi kan ketika wanita-wanita yang nusus, kalau di dalam Al-Quran dijelaskan, siapa itu? Yaitu orang yang durhaka. Perempuan yang durhaka kepada suaminya, perempuan yang maksiat ke atas perilaku suaminya ini kepada suaminya, maka apa? Fadribuhunna, pukullah dia. Tetapi ulama menafsirkan, ahli hadis juga menafsirkan, memberikan syarat ketika penjelasan hadis yang terkait dengan ini, mukul tapi tidak boleh memukul yang melukai fisik. Bahwa pentungan misalkan tidak dibolehkan. Kalau bahkan kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau Anda memukul pun Imam Hambal memberikan contoh langsung. Jadi sapu tangan kamu kok nakal. Tapi kan nggak melukai itu. Itu kan contoh sebenarnya simbolik mananya. Tapi mananya adalah teguran. Lah kalau yang tadi jelaskan Mbak Lina kan sampai melukai fisik tadi kan tentu ini tidak dibolehkan. Dan inilah yang kemudian akhirnya mendatangkan murka Allah pada seorang suami. Murka Allah itu tentu jangan difahami Allah menurunkan azab, bukan. Rizki akan dibuat seret, rizki akan dipersulit Allah pada suaminya. Lah ini ada banyak cara. Tapi memang yang saya ingin bertanya lebih jauh begini, bagaimana suasana di rumah tangga Mbak Lin? Misalkan keagamaannya suami, misalkan ritual ibadahnya bagaimana mereka? Kan? Tidak taat maksudnya. Tidak taat kan? Ya, Jadi ketika suami istri orang beragama, tapi dia tidak menjalankan tuntunan agama, dan dalam konteks ini adalah seorang muslim tidak menjalankan tuntunan agama, maka jelas akan melahirkan apa? Qaswatul qalbi, hatinya keras. Orang itu kalau nggak mau sholat, orang itu nggak mau baca Quran, kalau di agama, hatinya keras. Qaswatul qalbi, keras itu apa? Dikasih peringatan nggak mempan, mudah naik pitam, itu juga bagian dalam rangka itu. Karena itulah apa? Semailah dalam lingkungan keluarga itu nilai-nilai agama, karena ini akan melunakkan hati, memunculkan kasih sayang, mendamaikan, mengharmonikan dalam rumah tangga. Mbak Lina, setelah Mbak Lina menderita KDRT, apa yang Mbak Lina lakukan? Ya, saya menyesal. Saya udah cerai sama dia. Saya meminta cerai pada? Iya, meminta cerai. Saya pulang ke rumah mama saya. Iya, sampai sekarang saya di rumah mama saya. Tanggapan ibundanya Ibu Lina apa setelah tahu kalau Ibu Lina cerai? Ya, hubungannya nggak baik. Ya, kayak masih ngungkit-ngungkit. Benar apa yang saya katakan gitu misalnya, saya nggak ngerestui, akhirnya begini kejadiannya. Iya, maksudnya kata-kata itu kayak sakit banget gitu. Boleh Pak Ustadz, Ibu mengungkit-ungkit apa yang dia merasa dirinya dulu pada saat itu benar, jadi dibilang kan nggak dengar omongan orang tua kan, mungkin kayak gitu Ustadz. Itulah Mas Farid, pentingnya kita meminta restu itu. Salah satunya ketika suatu saat terjadi apa-apa dengan rumah tangga, orang tua ikut cawe-cawe, orang tua itu akan ikut membantu mengurusi. Tapi ketika kita sudah melemparkan sama sekali tidak ada faktor restu, sehingga akhirnya orang tua ya sudah, kamu sudah milih jalan, laluilah, kira-kira seperti itulah. Itulah pentingnya. Tapi kan ini sudah terjadi. Maka ketika sudah terjadi, alangkah eloknya orang tua itu juga bayar bagaimanapun
biar bagaimanapun ini adalah anaknya, harus diingat seperti itu, dan punya cucu kan begitu. Maka yang sudah ya sudahlah, yang belum ini mari diperbaiki. Bagaimanapun jangan dibiarkan ketika anak itu menghadapi beban dan ujian yang sangat berat. Jadi mesti orang tua harus ikut terlibat dengan cara mendoakan, mensupport, memotivasi supaya anak ini bisa bangkit dan tidak terpuruk dalam dalam kegersangan spiritual, kegalauan hati yang kemudian nanti anak ini bisa berputus asa yang lebih berbahaya lagi. Ya. Nah, Ibu Lina kan jelas sama kita udah nyesel, udah ngelakuin semuanya. Yang masih mengganjal di Ibu Lina adalah Ibu Lina pengen ngomong itu semua ke Ibunda, betul? Iya. Ngomong sama mama. Saya Apa yang begitu berat Ibu Lina untuk ngomong ke Ibu? Saya malu aja. Malu sama mama. Malu. Sekarang gini, kalau saya balik posisinya, misalnya, wallahualam mudah-mudahan jangan sampai, misalnya anaknya Ibu Lina melakukan itu, dia nggak ngomong, nggak jujur sama Ibu Lina pasti sedih kan ya? Iya, Sedih dan berharap anak terbuka. Nah mungkin di sini harus dibalik lagi. Saya berharap sih Ibu Lina coba untuk terbuka ke ibunya. Udah pernah belum sih sesekali niat aja untuk ngomong, mau banget. Niat udah pernah ada. Maksudnya biar mama tahu gitu sebenarnya itu kayak gimana gitu sebenarnya. Cuman masih takut malu gitu. Kalau misalnya ada Ibunda dan Ibu Lina di sini, apa yang mau Ibu Lina sampaikan? Saya mau minta maaf. Iya. Sama mama mau minta maaf. Minta maaf aja atau ada yang mau disampaikan apa gitu? Ya mungkin semuanya deh. Mau diomongin semuanya biar mama tahu, biar jelas gitu. Biar nggak selalu mungkin gitu. Oke, gini, saya sih berharap Ibu Lina gak marah karena Ibu Lina yang tadi lirik-lirik lewat itu adalah ibundanya Ibu Lina. Kita hadirkan ke sini ke studio. Ini Silakan duduk Ibu. Ya. Silakan duduk. Ibu Lina, Ibu mohon maaf. Niat kami untuk mendatangkan Ibu adalah kami berharap hubungan antara Ibu dan anak tetap terjalin. Iya. Saya sih mungkin nggak saya ngomong, saya cuma mau ngomong sekali ke Ibu Lina. Ibu Lina, ini ibundanya Ibu Lina sudah di sini. Ibu Lina masih mau tetap mengatakan atau masih tetap mau menjaga mengenai masa lalu Ibu Lina. Jadi Mas Farid, mungkin begini, masa lalu nggak diceritakan. Ya. Tapi yang sekarang sudah yang terpenting adalah Mbak Lina meminta maaf sama ibundanya. Yang kedua, ibunda dalam agama memberikan maaf. Ya. Ibunda memaafkan dan kemudian ibunda memberikan support dukungan. Ya. Jadi yang sudah. Jadi karena ya keburukan nggak usah diceritakan. Ya. Syukur ditutup juga. Ya. Yang penting ibundanya mau memaafkan karena satu hal. Ketika ibunda memaafkan maka ridhollah fi ridhol walidain. Keridhaan Allah bersama ridhonya orang tua kepada anak. Jadi ketika orang tua sudah meridhoi, maksudnya memaafkan kepada anak, maka jalan lapang anaknya menjadi lebih baik. Insya Allah Allah akan membukakan rezeki. Yang kedua adalah mengisi hari-hari kebaikan Mbak Lina bersama pada ibundanya. Ya, baik Ibu Lina mungkin bisa sampaikan apa yang Ibu Lina pengen minta maaf. Kalau berat banget untuk ngomong apa yang sudah terjadi pada masa lalu, lebih baik itu ditutup aja. Silakan Ibu Lina boleh ngomong ke ibundanya. Dia minta maaf ya. Dia ninggalin mama sama adik-adik. Dia minta maaf sama mama. Mama udah maafin kamu, Lina, penting kamu baik-baik aja. Kamu baik-baik aja kan lagi ya. Kamu baik-baik aja kan. Lina mama sekarang. Lina pulang ke mama. Lina
Nggak dengerin mama. Tidak bisa mama dengerin mama. Ustaz, ya kita menyaksikan langsung Ibu Lina sudah menyampaikan maafnya kepada Ibunda dan sudah pasti Ibundanya sudah memaafkannya. Apa yang harus dilakukan Ibu Lina nih ke depannya Pak Ustaz? Yang pertama yang para pemirsa sekalian, jadi kisah ini dua hamba Allah, anak yang sedang tersesat di jalan lorong gelap dan meminta maaf pada orang tua dan alhamdulillah orang tuanya memaafkan. Apa maknanya? Ketika ini sudah bertemu gini, hari yang berikutnya Mbak Lina dan sama Ibunda berkewajiban untuk terus memberikan dukungan. Yang kedua, orang tua jangan pernah putus-putusnya mengangkat tangan mendoakan, memohon doa kepada Allah agar Mbak Lina terus Allah maafkan dan Allah mudahkan jalan hidupnya bersama anak-anaknya, kan punya anak ini ya. Untuk Mbak Lina, ini tahap awal untuk memberikan maaf, tetapi berikutnya adalah tetap berbuat baik kepada ibundanya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehilafan dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Yang ketiga adalah mengisi hari-hari dengan baik. Apa? Meningkatkan ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah. Yang berikutnya adalah apa? Etos bekerja, kan punya anak tadi, tanggung jawab tadi. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara semacam ini Allah menerima dan kemudian Allah membukakan jalan untuk menatap kehidupan yang akan datang. Yang sudah tutup, yang ke depan dibuka dengan lembaran baru, jangan diulang lagi. Saya kira itu Mas Farid. Ya, kita mendoakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan Allah mudahkan jalan kehidupan Mbak Lina dan keluarganya. Amin Bapak. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Bu Lina terima kasih, Ibu terima kasih sudah hadir di studio. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustaz bisa amalkan ya Bu, insya Allah ya. Kalau ini berat tapi alhamdulillah kita senang melihat Ibu sama bahagia Ibu dan sekali, sudah. Mas Farid. Ya.